Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Utamisari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi relasi dan fungsi. Yuk, langsung saja kita simak. Adapun kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Untuk indikatornya, yang pertama, menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Untuk yang kedua, menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Langsung saja kita ke pengertian dari relasi. Relasi atau hubungan adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota suatu himpunan dengan anggota-anggota himpunan lainnya. Untuk relasi ini sendiri, setiap anggotanya boleh mempunyai pasangan lebih dari satu di anggota himpunan lainnya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu yang pertama, diagram panah, yang kedua, himpunan pasangan berurutan, yang ketiga, diagram kartesius. Langsung saja kita yang ke pertama, yaitu diagram panah. Contohnya, misal ada 5 orang anak, yaitu Adi, Beta, Dona, Citra, dan Reno. Mereka diminta untuk menyebutkan mata pelajaran yang mereka sukai. Langsung saja kita buat diagram panahnya. Adi menyukai mata pelajaran olahraga, Beta menyukai pelajaran matematika, Dona menyukai pelajaran seni, Citra menyukai pelajaran PPKN, dan Reno menyukai pelajaran olahraga. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Dari uraian di atas, maka terdapat dua himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak dan kita sebut dengan himpunan A. Himpunan yang kedua adalah himpunan mata pelajaran dan kita sebut dengan himpunan B. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan mata pelajaran yang mereka sukai. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B secara berurutan. Kita dapat melihat contoh dari contoh diagram panah tadi. Contohnya yaitu Adi menyukai pelajaran olahraga, Beta menyukai pelajaran matematika, Dona menyukai pelajaran seni, Citra menyukai pelajaran PPKN, dan Reno menyukai pelajaran olahraga. Dari uraian di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Jadi, himpunan penyelesaiannya Adi olahraga, Beta matematika, Dona seni, Citra PPKN, Reno olahraga. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan dengan X anggota A dan Y anggota B. Yang ketiga, diagram kartesius. Diagram kartesius yaitu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contohnya adalah dari relasi antara anak dengan mata pelajaran yang disukainya, yaitu himpunan A ada Adi, Beta, Dona, Citra, Reno. Himpunan B ada matematika, olahraga, seni, PPKN. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti gambar di bawah ini. Sekian materi tentang relasi, mari kita lanjut ke materi berikutnya yaitu fungsi.
Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota-anggota himpunan dengan tepat satu di anggota-anggota himpunan yang lain. Cara menyatakan fungsi ada 3, yaitu yang pertama, diagram panah, yang kedua, himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga, diagram Kartesius. Mari kita perhatikan diagram panah tersebut. Di sini terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A ini anggotanya merupakan nama-nama mata uang, sedangkan himpunan B ini anggotanya nama-nama negara. Di setiap anggota himpunan A ini dipetakan ke anggota himpunan B ini dengan tepat satu. Relasi inilah yang disebut dengan fungsi. Dalam materi fungsi dikenal dengan istilah domain, kodomain, dan range. Mari kita perhatikan diagram tersebut. Himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, dan himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Sedangkan daerah kawan hasil dari pemetaan disebut dengan range atau daerah hasil. Jadi kita dapat domain fungsinya adalah himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kodomainnya adalah himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan range fungsinya yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita tentukan mana yang fungsi dan bukan fungsi. Di sini terdapat 5 diagram panah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan dengan tepat satu ke anggota himpunan lainnya. Mari kita lihat diagram panah yang pertama. Di diagram panah yang pertama ini, semua anggota himpunan di domain memasangkan tepat satu di anggota himpunan kodomain, sehingga diagram panah yang pertama ini disebut dengan fungsi. Selanjutnya, diagram panah yang kedua. Setiap anggota himpunan yang di domain dipasangkan tepat satu di anggota himpunan kodomain, sehingga diagram panah yang kedua ini disebut dengan fungsi. Untuk yang ketiga, anggota himpunan domain ada yang memasangkan lebih dari satu ke anggota himpunan kodomain, sehingga diagram panah ketiga ini bukan fungsi. Untuk yang keempat juga, ada anggota himpunan di domain tidak memasangkan ke anggota himpunan kodomain, sehingga diagram panah keempat ini bukan fungsi. Dan untuk diagram panah yang kelima ini adalah fungsi. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini saya mempunyai contoh soal relasi. Diketahui himpunan A adalah subuh, maghrib, isya, zuhur. Himpunan B adalah 2, 3, 4. Bila relasi himpunan A ke himpunan B adalah jumlah rakaat, maka nyatakanlah relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Langsung saja kita dari diagram panah, kita buat diagram panahnya. A tadi anggotanya subuh, maghrib, isya, zuhur. B tadi anggotanya 2, 3, dan 4. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah jumlah rakaat, sehingga subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan zuhur 4 rakaat. Selanjutnya, kita dapat himpunan pasangan berurutannya sebagai berikut. Subuh 2, maghrib 3, isya 4, zuhur 4. Untuk diagram Kartesiusnya dapat kita lihat pada diagram tersebut. Nah, di sini saya ada contoh soal tentang fungsi. Diketahui himpunan K 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan L 4, 5, 6, 7.
Jika G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L, tentukanlah aturan yang mungkin untuk fungsi G. Kemudian, tentukanlah dalam bentuk pasangan berurutan. Sebelum kita menentukan bentuk pasangan berurutan, yang pertama kita lakukan adalah mengilustrasikannya dengan menggunakan diagram panah. Tadi disebutkan bahwa himpunan K anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Himpunan L anggotanya 4, 5, 6, 7. G adalah fungsi dari himpunan K ke himpunan L. Aturan yang mungkin terjadi adalah kurang dari, karena 3 kurang dari 4, 4 kurang dari 5, 5 kurang dari 6, 6 kurang dari 7. Jadi, himpunan pasangan berurutan yaitu 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.